Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini, Kimas Madit Asablengi. Oke. Malam ini kita bakal berbicara tentang siapa, Dit? Pangeran Jawa. Pangeran Jawa. Pangeran Diponegoro. Ya iya. Iya. Malam ini kita mau membahas Pangeran Diponegoro. Diponegoro itu ternyata gelar, Dit. Benar. Bukan nama asli. Benar. Ada yang bilang Dipa negara. Dipa itu cahaya. Betul. Negara itu ya itu negara. Itu benar. Jadi cahaya negara. Betul. Diponegoro. Berbicara tentang Diponegoro, Dit. Itu menarik. Kenapa gue bilang menarik? Ternyata ada beberapa cerita itu yang ngegambarin bahwa Diponegoro itu suka minum anggur. Katanya. Diponegoro itu suka minum anggur. Bahkan ada yang bilang itu dia itu pengen jadi raja. Cuman anggur dalam arti Diponegoro minum itu buat jamu gitu. Iya. Bukan buat mabok. Iya. Jadi lagi pegal-pegal Diponegoro minumnya jamu, cuman anggur. Gitu. Peribahasa. Iya. Selain itu Diponegoro, sisi lain Diponegoro, ada yang bilang, wah Diponegoro itu suka perempuan. Memang. Karena Diponegoro itu punya 7 istri dan gundik yang nggak ketahuan. Keragenan lah kalau zaman bahasa Jawanya itu dulunya keragenan. Iya, ada 7 istri. Nggak cukup dengan 1 istri. Tapi apakah benar? Iya, ada yang bilang Kan begitu. gitu. Nanti kita bahas lah. Selain itu, Dit, yang menarik dari Diponegoro itu, ternyata Diponegoro Perang Jawa ya. Diponegoro kan terkenal dengan Perang Jawanya selama 5 tahun itu. Java Orlong. Iya. Ya iya. Terus. Iya. Iya selama benar. Perang 5 tahun itu ngabisin duit Belanda kebangetan banyak. 20 juta. Gulden. Jadi itu Diponegoro terkenal karena itu. Dan perangnya itu ternyata perang Sabil, Dit. Katanya. Itu Iya. perang Sabil. Diponegoro itu ternyata ada yang bilang Diponegoro itu pengen ngedirin negara Islam, Dit. Bener Katanya, ya? katanya gitu. Bahkan kan kemarin kita bahas tentang nama Satrio Piningit, dia juga namanya Ratu Adil. Akhirnya Cakro, kan gitu. Waktu itu Diponegoro disematin gelar Ratu Adil Oleh pengikutnya. Cerita tentang Diponegoro biar Kimas aja yang bahas. Dari gua segitu aja. Silakan Kimas. Oke, baik. Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, rahmat. Ya kan? Puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam cinta tanah air, rahmat. Oi kawan. Temu lagi nih, Mat ya. Iya kan? Iya kan? Untuk kamu dan kamu. Tiap. Itu kayak udah ulang tahun, mati. Teruntuk kamu dan kamu, ya kan, yang masih jatuh lah, nggak bisa bangun lagi, ya, yang masih ibarat kata sekarang itu apa namanya diterpa dengan keadaan lah, ya kan. Sini saya bisikin, ya, sini saya bisik. Ingat, ya kan, orang tuamu itu melahirkanmu bukan untuk menjadi manusia lemah, ya, Mat ya. Iya, 9 bulan dikandung, dilahirkan. Kita bukan jadi manusia lemah, maka bangkitlah dan melangkahnya, kan gitu kan, Mat. Karena kenapa? Diponegoro ini, Mat, orang yang pernah kita bilang ini ya Ratu Adil atau Eru Cokro atau Ratu Amisan yang disebut dengan jangka baya itu, kan gitu kan. Ini dia tahu, Mat, akan gagal dalam peperangan. Dia tahu akan kalah dalam peperangan. Ceritanya gitu. Ceritanya seperti itu. Menurut daripada kuasa ramalan daripada Peter Carey, kan gitu kan, Mat. Tapi kenapa dia melakukan perang? Padahal dia tahu kan kalah. Kayak kita dah ibarat kata kita kerja nih, iya kan? Ya udah langsung Diponegoro. Iya. Karena kenapa, Mat? Bagi pangeran Jawa ini, kenapa? Kegagalan itu nggak ada. Yang ada adalah bentuk daripada kemenangan. Iya kan. Coba bayangin, Mat, ya kan, sekarang nih di buku-buku sekolah ini masih ada namanya Belanda sentris, Mat, atau ibarat kata Norland sentris lah. Karena kenapa? Iya kan?
Apa, Boy? Ini buku-buku di sekolahan ini yang banyak itu menceritakan tentang bagaimana Ponorogo ini ingin merebut tahta menjadi raja. Ya, padahal gitu. iya. Kan gitu, Mat, ya kan? Ini kan parah, Mat. Kenapa parah, ya kan? Kebencian sudah diajarkan di bangku-bangku sekolah. Itu. Apakah benar kan gitu kan? Maka Peter Carey, Mat, bahkan Babat Kedung Kebo, ya kan, yang pertama itu ditulis oleh siapa namanya, Cokroningrat kalau nggak salah. Nah, itu dia menulis, Mat, sisi lain daripada Ponorogo. Peter Carey ini menulis sisi lain dari Ponorogo karena kenapa? Isinya berlainan dengan yang bersangkutan. Maka ketahuilah kawan, ya, tahun 2013 itu Babat Pangeran Diponegoro, autobiografinya itu, Mat, menjadi warisan dunia UNESCO. mau Memory of World. Iya. Itu, Mat, ya kan? Pangeran Diponegoro, Mat. Masa kecilnya, ya kan? Masa kecilnya ini pastilah ibarat kata dia itu dilahirkan dari seorang rahim perempuan. Seorang rahim perempuan ini ibarat kata siapa namanya? Raden Ayu atau Retno Ayu Mongkrowati, kan gitu kan, ibunya. Dan bapaknya itu siapa, Mat, namanya? Bapaknya itu adalah Sultan Hamengkubuwono ke-3, kan gitu kan, atau ibarat kata Sultan Raja, atau ibarat kata itu Raden Mas Surojo, kan gitu kan, Mat. Nah, sini, Mat, ya kan, dia lahir di mana? Ini masih polemik, cuman yang berkeyakinan, berkesimpulan saya itu ibarat kata 11 November 1785. Di mana? Pertanyaan tadi kan dia lahir di mana lu Iya, bilang? di Jogja. Oh, di Jogja. Kan. Cuman kan tahunnya ini kan masih perdebatan. Nah. Cuman kan Jumat Wage dia lahir 11 November 1785, kan gitu kan. Kalau kita berbicara silsilah sebentar, ya kan. Ini ia lahir di mana? Ayahnya itu adalah yang tadi kita sebut siapa? Hamengkubuwono ke-3, kan gitu kan. Hamengkubuwono ke-3 punya ayah namanya Hamengkubuwono ke-2 atau Sinuwun Sepuh, kan gitu kan. Ibarat kata Sultan Sepuh, kan gitu kan. Nah, atau Raden Mas Sundoro, kan gitu kan. Nah, ia punya ayah lagi namanya siapa, Mat? Ya kan? Itu ibarat kata yang ibarat kata Pangeran Mangkubumi, Mat. Yang ibarat kata perjanjian Gayanti lah. 13 Februari 1755, kan gitu kan. Maka itu namanya siapa namanya, Mat? Ibarat kata Sultan Hamengkubuwono pertama, kan gitu kan. Di perjanjian Gayanti kan dibagi 2 tuh, kan gitu kan. Jogja dengan Surakarta, kan gitu kan. Nah, dia punya kakek buyutnya itu namanya Amukerat Jawi atau Amukerat 4, kan gitu kan, Mat. Nah, dari pihak ibu, Mat, dia Raden Mangkrowati, kan gitu kan. Nah, dia dididik nih, Mat, dari kecil, ya kan. Hamengkubuwono ini dididik dari kecil itu dari perempuan, Mat. Semuanya, baik dari ibunya, neneknya atau nenek buyutnya, kan gitu kan. Nah, nenek Madrasatul Ula. Iya. Itu, Mat, ya kan. Nah, nenek kedua apa namanya, Ratu Kedaton atau Gusti Kanjeng Raden Ratu Kedaton ini, ya kan, Sultan Hamengkubuwono II, istrinya itu kan masih berdarah pada Cokroningrat dan juga ibunya Madura, Pulau Garam, kan gitu kan. Nah, nenek buyutnya itu Ratu Ageng Sagarejo, kan gitu kan, masih juga berdarah pada Madura juga, cuman ke Dartebuyuda atau yang tadi lu bilang Sumbawa, kan gitu kan, di situ. Jadi itulah, Mat, ibarat kata percampuran darah di Ponorogo itu banyak gitu. Bukan gitu. Jawa doang. Bukan Jawa doang. Ada Madura, ada Sumbawa, kan gitu kan, ibarat kata dulu Kesultanan Bima lah itu di situ. Terus tentang cerita Diponegoro yang berkembang. Diponegoro kenapa melakukan pemberontakan? Salah satunya itu karena dia pengen naik jadi raja. Itu bohong. Itu bohong. Nah, cuman yang unik, Mat, ketika Diponegoro ini, dia yang uniknya itu menyamar, Mat. Itu. Dia sering menyamar, Mat. Dia rambut panjang ya. Rambut panjang. Nah, dipotong dah tuh sama dia. Sama Ponorogo, ya kan? Dipotong. Nah, ketika dipotong, dia menyamar nih dari masuk kampung, masuk pesantren, siapa yang nggak ketahuan, ya kan? Nah, di saat menyamar, ia bernama namanya Abdul Hamid. Nah, gitu, Mas. Nama Islamnya? Nama Islamnya, nama samarannya lah. Ada yang bilang nama Islam Diponegoro itu Abdul Hamid. Iya.
sekarang kita beranjak ke usia muda lah, usia muda. Yang menarik di Ponorogo perang, Dit. Tetap perang. Dan alasan perang, gitu. Alasan kenapa dia perang itu menarik ya. Di Ponorogo, kenapa perang? Alasannya karena Belanda itu udah ikut campur dalam urusan keraton satu. Betul. Terus ada cerita itu pembantaian Tionghoa. Tionghoa, betul. Ya kan? Karena ibarat kata pajak yang orang bilang tuh pajak bokong, dah semuanya dipajakin pada saat itu. Itu yang menarik kan, ternyata Tionghoa zaman itu pernah dibantai dengan alasan karena orang Tionghoa itu yang megang jalur tol. Betul. Bahasanya. Dan dia banyak korupsinya. Banyak korupsi. Dan dia antek Belanda juga kan? Betul. Gitu. Cuman nanti akhirnya bersatu. Dan ternyata proses di Ponorogo mau bikin perang Jawa itu prosesnya udah lama, Dit. Betul. Perencanaan di Ponorogo buat ngelakuin perang lah. Itu Betul. udah lama kan? Betul. Cuman kan yang berkembang, apalagi di buku sejarah itu kan, karena namanya pembangunan rel kereta api. Padahal pembangunan rel kereta api 62 tahun baru jadi baru berjalan itu setelah perang. Kan gitu, 18. Kalau 62 tahun, 1877 lah, Mat. Baru ibarat jadi kata. Bukan daripada pembangunan rel kereta api. Iya, alasannya nggak masuk itu alasan jalur. Oh, kenapa di Ponorogo perang? Karena ada jalur trayek kereta api yang waktu itu bakal ngelewatin tanah makam leluhur. Tuh, itu kan nggak ada. Dari Jogja ke. Iya, itu nggak ada cerita. Nggak ada cerita begitu. Karena kenapa? Pembangunan rel kereta api itu baru daripada 1877 atau 62 tahun lah setelah. Kenapa cerita di Ponorogo digituin, Dit? Karena yang tadi Belanda sentris atau Nolan sentris masih berkembang. Sekarang begini, Mat, kalau ibarat kata contohnya lah, kalau ibarat kata kita menang lah, perang lah, buatlah yang ngunggulin kita lah, kebaikannya kan gitu kan di situ, Mat. Berarti alasan sejarah kita dibelokin itu begitu. Betul. Dengan alasan tapi ya bisa juga akhirnya nggak ngerti, masuk akal juga kenapa perang misalkan. Karena satu, misalkan di Ponorogo nggak terima seharusnya dia jadi raja, ternyata bukan dia yang diangkat gitu. Ya kan? Karena begini, Mat, kerennya begini ya kan, ketika kan orang beranggapan, apalagi di buku-buku sejarah sekolahan itu mendengarkan apa, ya kan, bahwa pangeran di Ponorogo itu pengen jadi raja 2 kali gagal, kan gitu kan. Gelar di Ponorogo apa sih, Dit? Dia kan punya gelar. Tuh. Gelar apa namanya, 2 kali gagal, Mat. Iya, ya kan? gelarnya apa? Gelarnya itu Eru Cokro, ya kan, Kabirul Mukminin, ya kan, Sultan Kabirul Mukminin Saidin Panotogomo Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, Ingkang Tanah Jawi, kan gitu kan. Sultan Eru Cokro, ya kan, Kabirul Mukminin, ya kan, Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Saidin Panotogomo Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Ing Tanah Jawi. Itu, Mat. Panglima gitu. perang ya, gelar panglima perang ya. Itu gelar panglima perang. Karena kan begini, Mat, di saat ibarat kata di gua Selarong. Bukan, Seriti. Di Gua Seriti ini ibarat kata itu tanggal 25 Agustus kalau nggak salah. 15 Agustus lah kalau nggak salah, itu pengikut-pengikutnya itu menamakan dia sebagai Sultan Eru Cokro atau Ratu Adil. Oke, sip. Di Ponorogo pernah kemarin, Nah, di Museum Fatahillah di Kota Tua itu ada kamar di Ponorogo baru dibuka itu sekitar tahun 2000 berapa gitu, di atas 2018-an ada. Itu baru dibuka. Jadi di Museum Fatahillah di bagian belakang itu ada kamar yang pernah dipakai di Ponorogo. betul. Kamarnya pengep. Di bawah kamarnya itu ada penjara. Iya. Yang isinya air. Benar. Jadi kalau nggak salah itu penjara khusus wanita dan pendek. Segini kali orang nggak bisa diri. Cuman diairin. Betul. Sebelum dia diungsiin ke Makassar kan ya? Bahkan di sana pun Dia ke Makassar Manado sih? Manado dulu. Manado ya? Bahkan di sana pun, Mat, apa namanya, orang Perancis lah atau orang Inggris itu namanya Johannes Beek, Mat, yang melukis pangeran di Ponorogo. Gitu. Kenapa di Ponorogo bisa sampai kalah, Dit? Kenapa di Ponorogo bisa sampai kalah gitu? Padahal dia itu hebat, perang gerilya ya. Waktu itu 5 tahun perang gerilya. Di Ponorogo berhasil bikin bangkrut Belanda, VOC. Tuh. Belanda VOC sih?
India lah. Ya, Belanda lah. India Belanda. Iya, pokoknya Belanda lah. Karena kan udah ganti nama pada saat itu. Iya, sekitar Belanda baru 200.000 merdeka. orang mati. Mati. 20 juta golden. Iya, 8.000 prajurit Belanda mati, 7.000 prajurit Antek-anteknya. mati. Antek-antek Belanda mati. Iya, kan 8.000, 7.000 kan pasukan Diponegoro mati. Itu kan hebat ya. Dia bisa kalah. Kenapa gitu? Karena ditipu. Karena ditipu, mengadu domba. Dan juga kan Sentot Alibasa kan panglima perangnya kan pada saat itu pun Apa? dia kan melakukan perdamaian dengan Belanda. Tapi ketika dibuang ke Maluku kalau nggak salah, itu dia apa namanya? Aceh. Iya, ke Aceh lah. Kalau nggak salah kan seperti Sumatera lah. Iya, ibarat kata. daerah itu. Itu kan ibarat kata dia ingin melakukan perlawanan lagi. perang Cuman lagi. kan nggak bisa kan gitu kan. Cuman kan kerennya kan Penogoro mat, ada namanya kerisnya kan gitu ya. Iya, ada. Yang ibarat kata tuh bedil-bedil mati semua. Tuh daerah. Iya, salah satu kesaktian Diponegoro, katanya kan Diponegoro itu mampu newasin pasukan Belanda dalam waktu yang lumayan singkat. Itu salah satu kesaktian Diponegoro. Bener gak? Bener. Iya, tentang Diponegoro yang suka main perempuan, bener apa enggak, Dit? Itu Apa? ya ibarat kata gini mat. Yes. Ya, jatuh angkat Jatuh tuh. Gini mat. Saat itu mat, ada namanya kalau orang Jawa itu namanya laki-laki sejati mat. Ya, laki-laki sejati itu, orang pria sejati itu harus punya namanya wisma, rumah, ya kan? Harus punya namanya Wudia, harus punya namanya siapa namanya? Siapa? Wanodia mat, istri kan gitu kan, perempuan, ya kan? Ada lagi namanya harus punya namanya kris. Pusaka. Harus lagi punya namanya kuda. Harus lagi punya namanya yang terakhir ibarat kata kukita atau burung perkutut. Kan gitu kan. Cuman sekarang nggak bunyi nih. Iya, nggak apa-apa lah. Iya. Gitu, ya Dia kan? nggak tertarik sama Itu mat, ya kan. Nah, tadi kan bunyi kan dikit. Nah, ini mat apa namanya yang pertama itu kan wisma. Ketika apa namanya pendeta daripada yang ditantangkan oleh Belanda mat, siapa namanya itu ibarat kata Brumun, ya kan? Itu melihat istana di Tegarojo itu terkesima mat. Ternyata Pangeran Diponegoro selain ibarat kata ahli dalam perang, ahli ibarat kata ini Sultan Eru Cokro mat. Ini ternyata mat itu istananya terlalu indah. Dia bagaikan penyulap mat, bagaikan arsitek. Iya, Kerennya kan begitu ya. Ada cerita yang bilang ternyata Diponegoro itu suka berkebun, makanya banyak pohon, kayak begini kan? Iya, bahkan ibarat kata dibikin gua kayak gua Selarong kan gitu kan di situ. Nah, yang kedua nih mat, Dia istri-istrinya lah, perempuan. Nah, benar nggak sih ibarat kata itu kata Peter Carey atau ibarat kata yang disebut dalam naskah-naskah atau buku-buku yang terjemahan daripada Babat Penogoro atau Babat versi Surakarta atau Babat versi autobiografinya kan gitu kan. Ini dia suka main bukan suka main perempuan. Istrinya ini banyak mat, keragenan lah atau gundik lah. Benar nggak sih kan gitu kan. Kan gitu. Nah, tercatat dalam ibarat kata catatan saya mat. Ya kan itu kita bawa catatannya dah, ya kan. Itu ibarat kata itu yang pertama itu yang tadi mat. Raden Ayu Retno Madubroto kan gitu kan. Dia punya anak namanya Diponegoro 2 sama Dipo Kusumo kan gitu kan. Tahun ibarat kata 25 Februari 1807, ya kan? Itu dia menikah lagi mat dengan ibarat kata Raden Ageng Supatmi. Atau Raden Ayu Retno Kusumo mat. Nah, dia punya anak namanya Pangeran Diponingrat dan Raden Ayu Joko Kusumo kan gitu kan. Nah, tahun dia cerai nih mat 3 tahun. Yang ibarat kata Retno Kusumo ini cerai kan gitu kan. Nah, tahun 1808 dia itu ibarat kata menikah lagi dengan Raden Ayu Retno Dewanti atau Retno Dwi di Tegarjo kan gitu kan. Dia punya anak namanya Ayu Basa dan Siti Padilla atau Nyai Musa kan gitu. Nah, ini mat di Retno Dewi ini pas kerusuhan Madiun tuh mat, Geger Sapehi kan gitu kan. Nah, 1810 ini dia menikah lagi dengan Citrawati, ya kan. Punya anak namanya Masinglong kan gitu kan, Raden Masinglong kan gitu kan. Dia menikah lagi dengan Madu Retno nih mat, yang jadi Kedaton, Ratu Kedatonnya kan gitu kan. Dia punya anak namanya Junet, Raden Mas Junet dan Raden Mas Rauk kan. Jadi gitu banyak kan. ya, anak Diponegoro total ada berapa, Dit? 36?
Iya, sekitar segitu. Cucunya banyak tersebar. Cucunya buat tersebar di mana-mana. Jadi di Ponorogo emang, jadi kalau ada istilah di Ponorogo suka perempuan kayak gitu, itu benar. Iya, itu benar. Karena cuman kan laki-laki itu, perempuan itu bawa rezeki bahasanya ya. Iya, cuman kan lu nggak demen. Iya kan, kata siapa kan? Iya kan gitu ya. Iya. Jadi perempuan, di Ponorogo suka sama perempuan, cuman perempuannya nggak asal-asalan, maksudnya perempuannya iya. tetap dipilih kan. Bahkan juga ibarat kata dia menikah karena pernikahan politik kan gitu kan. Iya begitu. Jadi di Ponorogo itu ngelihat energi yang ada pada perempuan gitu. Ya kan? Itu. Jadi dia makanya pilih-pilih. kerennya begitu Mat, ketika yang tadi lu bilang ibarat kata dia bisa ngancurin bedil-bedil penjajah, iya kan? Itu kan energi Mat. Iya. Energi dia. Sampai ada peninggalannya di Ponorogo itu tembok dijebol. Ada yang bilang itu dipukul sama di Ponorogo. Iya. Gitu. Iya. Itu faktor energi. Faktor energi. Energi apa? Bisa ngolah lapas lah. Sefrekuensi kalau orang bilang sekarang ibarat kata itu apa namanya? Kayak misalkan kita molekul-molekul kita Mat di dalam tubuh. Iya, molekul-molekul tubuh dalam tubuh. Kalau kita kan ibarat kata itu kayak remote lah, kita megang TV. Kok bisa ganti-ganti gitu. Kayak sefrekuensi Mat. Nah, dulu orang-orang yang suka laku batin yang tadi saya bilang poso itu, pada memposo melati, ada poso topo geni lah di dalam kamar, itu bisa Mat seperti itu. Karena bisa apa? Menyamakan frekuensinya, menyamakan energinya dengan benda itu. Dengan benda itu. Ibarat kata tuh kalau sekarang HP lah modelnya, sidik jari lah. Kalau bukan sidik jarinya nggak bisa kebuka. Itu di situ. Terus ada lagi Dit tentang di Ponorogo Dit. Cuman kan gini ya Mat. Kenapa sih ibarat kata ada namanya di Ponorogo, atau ibarat kata ini ketika belasan tahun kan namanya Ontowiryo atau mengajarkan kebaikan kan gitu kan. Nah ini kan aneh ya Mat. Aneh gimana tuh? Hamengkubuwono, iya kan? Terus Pakubuwono, iya kan? Maknanya kan alam, maknanya kan bumi. Iya, Amangkubumi. Iya kan? Amangkubumi, Mangkunegara kan gitu kan. Amangkurat Jawi kan gitu kan. Iya kan? Ternyata Mat setelah saya baca dan saya ngobrol, iya kan? Nah, ini Mat, kita ternyata itu di bumi lapisan paling bawah Mat. Itu Eurasia. Maksudnya? Lempeng bumi yang paling bawah itu adanya di kita nih Mat. Titiknya di kita nih. Eurasia. Iya kan? Nah, kenapa ibarat kata ada namanya Selat Maluku, Selat Malaka, kan gitu ya, Malaka, Maluku, Maliki kan gitu Mat. Katanya kan begitu kan gitu kan. Iya. Kan ada 3 tuh Mat. Iya kan. Nah ternyata Mat, iya titiknya di sini Mat. Di Pulau Jawa kan gitu kan. Makanya ibarat kata itu kita itu kalau dikata sendal, kita bagian bawahnya tuh untuk menopang semuanya di dunia barat. Benar. Cuman kan gitu. Katanya lu mau bikin video cuman berapa belas menit. Ini kayaknya panjang banget videonya. Ya begitu dah. Iya namanya kita ngomong. Oh gitu. Nggak apa-apa, dilanjutin aja. Itu, ya kan. Makanya ibarat kata namanya Paku Alam, ya kan. Hamengkubuwono, mereka itu bukan orang-orang biasa. Tuh. Iya. Bahkan ya jatuh. Ketika coba dipungut dong. Bahkan apa? Ketika itu mati kan 2016-an lah, sekarang itu udah ada namanya benua baru di Australia. Ya kan gitu. Benua baru. Benua baru di Australia Timur. Itu. Namanya apa sih, Zealand apa? New Zealand. Bukan New Zealand, sama Australia, ya kan. Ada namanya Zealand apa gitu. Itu ada Mat, baru muncul di sekarang ini 2016-2017 lah. Itu kan keren ya Mat. Iya, kesaktian di Ponorogo. Sekarang kita bahas kesaktian di Ponorogo apa aja sih? Apa jangan-jangan di Ponorogo nggak punya kesaktian? Di Ponorogo itu igelnya bukan hitam, dia putih dia. Iya. Dia pakai sorban. Iya. Seharusnya kan lu pakainya putih sekarang karena lagi bahas di Ponorogo. Ya, nggak apa-apa. Tentang di Ponorogo mau ngediriin negara Islam yang merdeka. Itu gimana? Bahkan ibarat kata ada yang bilang itu, ya kan, melawan kafir-kafir lah. Iya, maksud gua kan? Tentang di Ponorogo mau ngediriin negara Islam. Iya, cuman ya enggak juga sih Man. Jadi bukan perang di Ponorogo itu bukan di Ponorogo mau ngediriin negara Islam tujuannya, bukan. Karena ibarat kata dia ingin membela
rakyat, iya kan? Dari yang tadi lu bilang ibarat kata apa? Apa? Penyelewengan, pajak-pajak. Makanya ibarat kata Ratu Adil itu muncul ya. Karena ibarat kata apa? Tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan budaya ini sudah mulai hancur, sudah mulai diselewengkan, sudah mulai tidak teraturan kan gitu kan. Makanya ibarat kata dan namanya tadi ibarat kata laki sejati mat, kalau kita ibarat kata keris mat. Keris kan ada lekuk ya. Iya. Ada luk-luknya kan gitu kan. Kalau ibarat kata tadi curigo itu kan curi rogo, senjata tajam lah. Maksudnya apa senjata tajam itu biar kita tajam pemikirannya bagaimana kan gitu. Ada namanya keris itu kan ada lekuknya kan. Itu kan melakukan perjuangan, ada namanya perjuangan kita hidup kan, itu gitu. menuju jalan. Tuh, dan luk-luknya itu kan duwung lah ibarat kata itu. Kalau keris itu duwung. Iya. Nah itu kan ibarat kata kan kehormatan atau status sosial kan gitu kan di situ mah. Ada lagi namanya tosan haji kan gitu kan. Iya, tosan haji. Terus apa lagi? Situ. Iya, Pangeran Jawa atau Pangeran Diponegoro ini iya membawa semangat lah buat apa namanya? Buat nanti kedepannya mat, karena setelah ini pun banyak namanya perang-perang kayak perang Padri, perang Aceh kan gitu mat di situ. Terus apa lagi? Ada lagi kak tentang Diponegoro? Nggak ada. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Kita mau bikin video tentang Diponegoro perang Jawanya nggak kira-kira? Ntar aja lah. Oh nggak mau. Kirain mau gitu bikin perang Jawa selama 5 tahun. Ntar aja, ini udah panjang. Iya, maksud gua nanya kita mau bikin perang. Iya. Perang Diponegoro. Bagaimana awal mulanya ya kan, sampai ibarat kata ditangkap, sampai ibarat kata semuanya Kiai Mojo ibarat kata pergi Labuan daripada dia, dia diasingkan ke Manado. Iya benar, ke makam-makam leluhurnya. Iya benar. Jadi bagus ziarah ya? Iya, kan ayam mulu kan begitu juga. Jadi leluhur kita emang begitu. Emang leluhur kita begitu. Cuman kan sekarang kan udah ditinggalin ke barat-baratan kita mah. Iya. Iya. Ya, cuman nanti kita japa orangnya nanti aja lah. Kita bikin lagi. Bagaimana perang Diponegoro sampai dia diasingkan, sampai dia menulis babat Diponegoro, autobiografinya kan gitu kan. Sampai juga dia menulis Sekaya Tanah Jawa dan dia ibarat kata dikemumikan di Makassar kan gitu kan. Maka kan ada orang berbilang kan, wah Diponegoro itu ada 12 orang, kagak ada kan gitu kan. Diponegoro 1 orang kan gitu kan. Situ mas. Cuman sebelumnya ada emang yang pakai gelar Diponegoro. Sebelum Diponegoro itu ada gelar. Ada Raden putra daripada Sunan Pakubuwono I. Itu sama Pangeran Diponegoro juga gelarnya. Itu di situ. Jadi udah nggak ada lagi nih? Udah nggak ada lagi. Buat teman-teman nggak ada nih? Nggak ada, kayaknya udah lama. Pesan buat teman-teman apa? Pesannya, punya pesan. Iya kan, jangan lupa like, komentar, subscribe. Oh, gitu. Udah gitu. Untuk mendukung channel ini. Oh, enggak maksud gua pesan yang berbobot itu mah nggak penting dah. Nggak ada. Malah nggak penting buat yang berbobot, kagak ada. Siapa tahu pesannya, oke teman-teman jangan lupain sejarah gitu. Jangan lupain leluhur-leluhur kita yang udah berjuang. Nggak ada pesan-pesan yang gitu. Ya cuman ya kita belajar sejarah kan belajar sabar lah. Supaya B-nya itu diganti dengan D, sadar. Oh gitu. Iya emang sejarah begitu mat. Iya. Sedikit-sedikit ya kan pasti ntar ada muncul lagi yang baru. Kita harus sabar ya kan. Supaya apa? Supaya sadar. Gitu, mat. Ya udah kawan-kawan, gue rasa cukup sekian cerita tentang Diponegoronya. Bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.